Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi PKN yang kami dapat, yaitu tentang tantangan dan upaya menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI. Nah teman-teman, jadi sebelum kita mulai, kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan NKRI. NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki sistem pemerintahan republik. NKRI merupakan bentuk negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, berbagai ancaman dan tantangan muncul baik dari dalam maupun luar. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan fondasi utama bagi kelangsungan bangsa. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku, dan ratusan bahasa daerah, Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa. Namun, keberagaman ini juga menghadirkan tantangan dalam menjaga persatuan. Nah, sekarang kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan NKRI? Selanjutnya, kami akan membahas tentang tantangan dan upaya menjaga keutuhan NKRI. Di sini saya akan membahas tantangan. Mengapa disebut tantangan? Arti dari tantangan sendiri adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan. Jadi dalam hal ini, jika tidak dapat kita hadapi dengan bijak, hal tersebut justru akan menjadi hambatan untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan, bahkan dapat menjadi pemicu terpecah belahnya bangsa Indonesia. Karena dalam kehidupan ini, kita secara individual ataupun bernegara mempunyai tantangan tersendiri untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya, apa sih bentuk ancaman nyata yang menghambat bahkan memecah belah keutuhan di NKRI? Yang pertama, penyebaran berita hoaks yang memicu perpecahan. Poin ini menyoroti bahaya dari informasi palsu atau yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan kebingungan, kemarahan, atau permusuhan di antar kelompok masyarakat. Berita hoaks yang terus-menerus disebarkan dapat mengikis kepercayaan antar warga negara, memicu konflik sosial, dan pada akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, gerakan separatis yang ingin memisah diri dari NKRI, yaitu mengacu pada kelompok-kelompok yang memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Gerakan separatis merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok separatis seperti pemberontakan atau terorisme dapat menimbulkan instabilitas dan perpecahan. Yang ketiga, masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Potensi ancaman dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Masuknya budaya asing secara berlebihan dan tanpa filter dapat menggerus nilai keagamaan, moral, gotong royong, dan musyawarah yang menjadi landasan identitas nasional. Hal ini dapat melemahkan karakter bangsa dan berpotensi menimbulkan konflik nilai di Indonesia. Yang keempat, konflik SARA. Konflik adalah merujuk pada perselisihan atau pertentangan yang terjadi antar kelompok atau individu. SARA merupakan akronomi untuk suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan SARA merupakan ancaman serius bagi keutuhan NKRI karena dapat memicu perpecahan, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial. Sentimen primordial yang kuat dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan merusak persatuan bangsa. Yang kelima, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi menggambarkan adanya jurang pemisah yang signifikan dalam kesejahteraan ekonomi antar kelompok masyarakat atau wilayah ketidakmerataan. Pembangunan dan distribusi kekayaan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburukan sosial.
Hal ini berpotensi memicu konflik sosial, gerakan separatis, dan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, korupsi dan lemahnya hukum. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi merugikan negara secara finansial, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Lemahnya hukum menciptakan imunitas bagi pelaku kejahatan termasuk korupsi dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Kombinasi korupsi dan lemahnya hukum dapat menggerogoti pondasi negara, memicu ketidakpuasan publik, dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Selanjutnya, saya Nur Aziza akan membahas tentang tujuan nasional. Tujuan nasional merupakan cita-cita dan kepentingan nasional yang bersifat abadi dan menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara. Tujuan nasional Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional ini diperlukan strategi pertahanan yang berlapis dengan 3 strata pendekatan, yaitu yang pertama adalah mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kedua adalah penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA. Dan yang terakhir adalah pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Nah, kemudian di sini juga ada peran warga negara dalam menjaga NKRI, yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, dan yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Nah, di sini juga ada peran generasi muda yang juga sangat penting dalam menjaga NKRI, yaitu dengan menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila, bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif, dan yang terakhir, aktif dalam organisasi yang mendukung persatuan bangsa. Peran warga negara dalam menjaga NKRI. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tanggung jawab setiap warga negara. Ini sangat penting agar negara tetap stabil, damai, dan maju. Dan ada beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, ikut serta dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Contohnya, tidak membeda-bedakan orang, belajar dan mengenal keberagaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa adalah wujud cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap orang bisa berkontribusi sesuai kemampuannya masing-masing. Contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti kegiatan sosial, dan lain-lainnya. Peran generasi muda. Yang pertama, menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Berarti menjadi kepribadian yang membawa dampak positif di tengah masyarakat dengan berpegangan teguh pada 5 Pancasila. Bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat. Aktif dalam organisasi yang mendukung persatuan bangsa adalah bentuk kontribusi nyata sebagai warga negara yang peduli terhadap keharmonisan sosial dan pembangunan bangsa. Kenapa sih perlu aktif dalam organisasi dan mendukung persatuan? Menumbuhkan rasa nasionalisme dan toleransi. Organisasi semacam ini sering mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan semangat persatuan lintas suku. Halo semua, aku Aulia. Sekarang aku akan menjelaskan tentang mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia bukan hanya terlepas dari masa penjajahan, tetapi juga Indonesia membawa cita-cita besar bagi bangsa Indonesia.
Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita tersebut mencakup yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan itu, negara harus bisa memastikan agar warga-warga dan seluruh wilayah di Indonesia bisa aman dan tentram. Yang kedua, majukan kesejahteraan umum. Dengan begitu, negara harus bisa memastikan agar masyarakat negara Indonesia bisa berkecukupan dan sejahtera. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia harus bisa meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan agar bisa menjadi negara yang maju dan cerdas. Dan yang terakhir, ikut serta dalam perdamaian dunia. Dengan itu, negara Indonesia bukan hanya sekedar bisa mensejahterakan negaranya saja, tetapi juga bisa ikut memperdamaikan dengan negara lain. Selanjutnya, ada berbagai tantangan yang harus Indonesia hadapi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih sangat tinggi, terutama pada perkotaan dan pedesaan, apalagi pada Pulau Jawa dan luar Jawa. Yang kedua ada krisis lingkungan dan sumber daya alam. Adanya polusi udara, kebakaran hutan, dan pemakaian sumber daya alam yang berlebihan mempengaruhi terhadap lingkungan Indonesia untuk kedepannya. Yang ketiga, korupsi dan ketimpangan hukum. Adanya kasus korupsi dan ketimpangan hukum sangat menghambat untuk kemajuan Indonesia. Yang kelima, pendidikan dan SDM yang belum merata. Fasilitas pendidikan dan tenaga kerja di Indonesia belum sangat baik dengan negara-negara lain. Maka itu sangat menghambat negara Indonesia untuk memiliki negara yang maju cemerlang. Dan yang terakhir, ancaman disintegrasi dan radikalisme. Adanya keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan lainnya, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang berdampak buruk bagi negara Indonesia. Nah, kemudian di sini kita juga mempunyai langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Banyak sekali langkah-langkahnya. Itu yang pertama, menegakkan hukum dengan adil. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendorong transparansi dalam pemerintahan dan memperkuat lembaga anti korupsi. Yang kedua, memperkuat ekonomi berbasis kemandirian, yaitu kita bisa mendukung UMKM, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dengan digitalisasi pendidikan, pemerataan tenaga pengajar, dan peningkatan kurikulum berbasis keterampilan. Yang keempat, membangun kesadaran lingkungan, yaitu kita bisa mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan transisi ke energi hijau. Dan yang terakhir, ada menjaga persatuan dalam keberagaman. Kita bisa menumbuhkan sikap toleransi dan memperkuat identitas kebangsaan melalui pendidikan karakter. Oke, jadi itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.